the sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya? Sehat kan? Loso-loso berharap supaya adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Tetap jagai protokol kesehatan, tetap dipatuhi, jaga jarak, pakai masker kemana-mana, terutama kalau bermain sama teman-teman yang di luar rumah. Jadi adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita sama-sama kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kami boleh sekali lagi menikmati kebaktian ibadah sekolah minggu saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, bila Tuhan terus menjaga dan melindungi kami sepanjang waktu sampai hari ini. Sebelum kami memulai hari ini, biarlah Tuhan terus menyertai agar apapun yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Beracaralah ya Tuhan, karena acara ini adalah acara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, di mana ketika Yesus mendekati masa-masa Dia hendak disalib. Tapi bila kita lihat, ternyata Yesus datang itu benar-benar menunjukkan kasih-Nya bagi kita semua. Kasih-Nya sungguh luar biasa besar bagi kita. Sehingga hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian kasih-Mu terbesar. Mungkin ini lagu baru bagi adik-adik semua, tapi adik-adik kita mau belajar bersama ya. Dan ada gerakannya loh adik-adik. Adik-adik ikuti ya supaya mengerti gerakannya dan bisa menyanyi lagunya. Yuk mari kita menyanyikan lagu pujian kasih-Mu terbesar. Jika
kegemukan nih, wah udah gawat ini. Tapi kita masuk terus semangat ya, karena kita percaya bahwa Tuhan kita begitu baik bagi kita. Masa kita langsung loyo cuma satu lagu? Oleh karena itu kita meminta semangat dari Tuhan, kita menyanyikan lagu pujian Give Me Oil. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian Kedua Tanganku dengan Jalan Serta Yesus. Mempunyai jari
waktu kita mau mempersiapkan hati kita. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pastor Erlis. Kita yakin dan kita percaya bahwa dalam kondisi apapun Yesus masih sayang sama kita. Kita nyanyikan pujian yuk, Yesus sayang padaku. Baik adik-adik, selamat pagi semuanya. Baik, puji Tuhan hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan sukacita dan langsung berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita bersama keluarga di rumah. Semua bersukacita hari ini? Ya, tentu saja kita sudah menaikkan puji-pujian, kita sudah menyembah Tuhan, dan hari ini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, langsung mengajak kita semua untuk duduk diam, siapkan Alkitab kita masing-masing, dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Semua ikuti Lause Erlis ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Roh Kudus pimpin kami, supaya kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan. Berkati juga Lause yang akan menyampaikannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius. Ya, semua buka Alkitabnya dari kitab Matius pasal yang ke-26 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-68. Sekali lagi ya, Matius 26 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-68. Nah, Lause akan membacakannya bagi adik-adik semua. Tapi adik-adik harus tetap membaca sendiri di rumah. Oke. Nah, judul firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya,
Tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu menggoyahkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Nah, adik-adik, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, jadi waktu itu adik-adik, kalian masih ingat kan bahwa sebelumnya minggu lalu Loserito sudah berbicara, sudah menceritakan firman Tuhan bahwa Yesus ditangkap di taman Getsemani ketika waktu itu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Nah, hari ini kita mau tahu kejadian apa yang menimpa Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap oleh prajurit-prajurit itu. Nah, ternyata yang terjadi adalah Yesus dibawa ke depan mahkamah agama. Nah, waktu itu di sana sudah berkumpul, sudah ada imam besar Kayafas, sudah ada para ahli-ahli Taurat dan juga tua-tua Yahudi. Selain mereka, ternyata Petrus yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani, dia juga ada di antara orang-orang banyak di depan mahkamah agama tersebut. Nah, jadi orang yang berkumpul pada saat itu, para tua-tua, para ahli-ahli Taurat, semua mereka berusaha untuk mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Karena mereka punya tujuan untuk menjatuhi Yesus hukuman mati. Ya, betul. Mereka mencari-cari alasan supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Mereka tidak mendapati satu alasan yang bisa menjadi bukti untuk bisa menghukum dan menjatuhi Yesus hukuman mati. Nah, hingga pada saat itu adik-adik, datanglah dua orang saksi palsu. Mereka berkata bahwa Yesus pernah berkata, "Aku akan membangun bait suci dan membangunnya hanya dalam waktu berapa hari adik-adik?" Ya, betul, dalam waktu 3 hari. Dalam waktu 3 hari saja mereka memfitnah Yesus bahwa Yesus akan membangun bait suci. Lalu imam besar Kayafas berkata, "Apakah benar yang mereka tuduhkan kepadamu? Silakan kamu memberikan pembelaan." Tetapi Yesus pada saat itu berkata bahwa Tuhan Yesus tidak berkata apa-apa. Ya, Tuhan Yesus hanya terdiam. Tuhan Yesus membisu 1000 bahasa. Nah, lalu tidak sampai di situ adik-adik. Padahal sudah tidak ada bukti sebenarnya untuk menjerat Tuhan Yesus. Tetapi imam besar Kayafas bertanya lagi kepada Yesus. Dia mencari-cari alasan, pokoknya bagaimanapun, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus harus dijatuhi hukuman mati. Akhirnya imam besar Kayafas bertanya lagi kepada Yesus, "Jadi sebenarnya siapa kamu? Apa benarkah kamu adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi itu?" Nah, karena Yesus memang adalah benar-benar anak Allah yang maha tinggi, Yesus menjawab imam besar Kayafas. Yesus bilang, "Ya, benar. Sesuai dengan perkataanmu, aku memang adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi." Selain itu juga Yesus mengatakan bahwa posisi Yesus di tempat di surga adalah duduk
sebelah kanan Allah dan bagaimana Yesus akan datang untuk kedua kalinya di tengah-tengah manusia. Nah, Yesus menceritakan semua kebenaran yang Tuhan Yesus dapatkan atas dirinya. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah menjawab seperti itu, apa kira-kira reaksi orang-orang di sekitar situ? Mereka langsung berbisik satu dengan yang lain. Mereka mungkin berkata bahwa berani-beraninya dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Lalu Imam Kayafas berdiri dan mengatakan bahwa kita butuh alasan apa lagi? Lihat, Yesus ini, orang ini sudah mengatakan bahwa dia anak Allah. Bukankah itu sebuah penghujatan kepada Allah? Lalu semua orang, ya betul, itu penghujatan kepada Allah. Itu termasuk penistaan agama. Mereka saat itu pokoknya mungkin ribut ya menanggapi pernyataan yang Yesus katakan sebelumnya. Hingga pada akhirnya si Kayafas menghasut semua orang, memancing semua orang agar Yesus dijatuhi hukuman mati. Nah, akhirnya pada saat itu para prajurit mendekati Yesus, mereka memukul Tuhan Yesus, meninju Tuhan Yesus. Ya, memang Tuhan Yesus kesakitan pada saat itu, tapi Tuhan Yesus tidak memberontak. Tuhan Yesus tetap taat pada peraturan yang ada pada saat itu. Nah, orang-orang mengejek Tuhan Yesus. Kalau kamu anak Allah, kamu pasti tahu dong siapa yang pukul kamu. Mereka sambil memukul dan meludahi Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, yang langsung mau ingin sampaikan kepada kalian adalah bahwa pada saat itu sebenarnya yang ada di depan mahkamah agama adalah kita semua orang-orang yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus menggantikan posisi kita, manusia yang berdosa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Nah, dan juga yang langsung mau sampaikan adalah kira-kira bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita pada saat kita berada di tempat yang sama dengan Tuhan Yesus. Ketika semua orang menghakimi kita, ketika semua orang menuduhkan kesalahan terhadap kita. Bagaimana respon kita? Apa tanggapan kita? Mungkinkah kita marah-marah? Bukan saya tidak bersalah. Mungkin respon kita seperti itu ya. Atau mungkin kita malah menuduh balik teman kita. Bukan saya kok, tapi kamu yang bersalah. Mungkin kita saling tuduh, menuduh. Nah, ingat adik-adik, sama seperti Yesus, kita juga harus belajar untuk menguasai diri kita. Penguasaan diri, tidak cepat marah saat orang lain menuduh kita. Nah, ini juga mengajarkan kita bahwa kalau misalnya orang lain menuduhkan yang salah kepada kita, kalau memang itu tidak benar, kita tidak perlu menjawab. Ya, bukan berarti kita tidak mau membela diri, tetapi untuk apa menjawab sesuatu yang memang tidak pernah kita lakukan. Ya, sama seperti Tuhan Yesus, sesuatu yang salah dan tidak benar Tuhan Yesus tidak tanggapi. Tuhan Yesus hanya diam saja. Nah, tetapi adik-adik, kalau misalnya orang-orang bertanya kepada kita, kamu benar ya orang Kristen ya? Nah, kalau memang kita benar adalah orang Kristen, ya, dan kita memang adalah orang Kristen, kita harus berani menjawab, ya, saya orang yang percaya kepada Kristus, saya orang yang mengenal Kristus, saya adalah milik Kristus, saya anak-anaknya Tuhan Yesus. Kita harus berani mengatakannya. Jikalau ada orang yang bertanya kepada kita. Sama juga halnya kalau misalnya kalian tahu suatu kebenaran dan kalian dipaksa untuk harus menjawab, kalian harus menjawab. Itu adalah sesuatu yang benar. Tapi kalau tidak, kalian tidak perlu mengatakan banyak hal, cukup diam. Ya. Nah, adik-adik, ingat, tahan diri kalian semua terhadap suatu amarah. Lakukan yang benar di hadapan Tuhan, ikuti apa yang baik di hadapan Tuhan. Juga yang mau langsung sampaikan kepada adik-adik semua adalah jangan hanya karena orang-orang supaya kalian punya banyak teman, kalian mau berbohong supaya tidak dijauhi. Nah, seperti itu juga tidak boleh. Oke, jadi demikian firman Tuhan bagi
kita pada pagi hari ini. Dan satu lagi, kita akan mendengarkan ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan dalam minggu ini. Ya. Jadi adik-adik, ayat hafalan yang akan kalian baca terambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21. Berbicara demikian, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, adik-adik jangan lupa untuk merekam video saat kalian menghafal ayat hafalan dan mengirimkannya kepada lause-lause yang kalian punya nomor teleponnya ya, supaya kalian nanti akan mendapat poin sekolah minggu yang bisa ditukarkan di sekolah minggu Bintang Daud. Ya, demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita menutup dengan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk waktu pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong kami, supaya kami mau jadi anak yang tidak mudah marah, tidak cepat terpengaruh terhadap teman-teman lain yang mau kami jatuh dalam dosa. Dan juga tolong kami supaya kami bisa menyatakan kebenaran yang kami tahu, supaya kami berani menyatakan apa yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian doa kami pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.